Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Nah, setelah kita libur panjang, kita kembali lagi ke pembelajaran di semester 2. Kali ini saya akan membawakan materi simulasi digital. Nah, sebelumnya itu di kelas kalian mungkin bukan saya ya gurunya untuk simulasi digital, tapi untuk beberapa waktu ke depan mungkin akan digantikan oleh saya untuk mapel ini. Sebelumnya kalian udah pada kenal belum ya sama saya? Mungkin kalau bertemu sudah pernah ya. Oke, perkenalkan nama saya Isti Nur Utami. Kalian bisa panggil saya Bu Isti. Saya tinggal di Runas Teluk Jambe. Silahkan kalau misalnya ada yang ada yang ingin main mungkin ya. Boleh. Nah, sekarang kita udah masuk semester 2 ya, teman-teman. Jadi, kalian harus lebih giat lagi dalam belajarnya. Jadi, tingkatkan lagi semangatnya untuk pembelajaran kalian. Ya, walaupun kita belajarnya masih secara daring, tapi setidaknya ada pembelajaran yang harus bisa kalian pahami. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai yang pertama ada silabus. Nah, nanti untuk satu semester ke depan yang akan dibahas itu ada beberapa materi ya. Nah, ini ada beberapa materi sebelum PTS. Yang pertama itu ada konsep kewargaan digital. Nah, di dalamnya itu ada konsep kewargaan digital, ada cyberbullying, kemudian ada cyber harassment, kemudian menggunakan internet dengan aman, kemudian simbol Creative Commons. Nah, kemudian yang kedua itu ada teknik penelusuran search engine, kemudian di dalamnya ada komponen dan cara kerja mesin penelusur, kemudian sintak pada mesin penelusur, kemudian penelusuran selanjutnya. Nah, ini poin 2 ini mengenai search engine ya. Nanti kita akan belajar search engine itu seperti apa. Oke, selanjutnya yang ketiga, komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Di dalamnya ada prosedur komunikasi daring, sinkron dan asinkron. Kemudian ada prosedur chat, email, blog, kemudian mengubah atau berbagi file, dokumen secara daring, kemudian penyimpanan dokumen secara daring ya. Nah, kemudian ada yang keempat, fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring atau online. Nah, ini adalah metode pembelajaran jarak jauh seperti kita ini ya, yang sedang kita lakukan ini namanya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Kemudian yang poin keduanya ada pemanfaatan layanan jejaring sosial daring untuk pembelajaran. Nah, kemudian yang poin 5-nya kita melakukan PTS, ulangan tengah semester. Oke, selanjutnya. Nah, yang keenam, setelah kita PTS, kita kemudian akan membahas tentang rancangan dokumen tahap produksi. Nah, di dalamnya ada proses pembuatan video, kemudian ada teknik pembuatan sinopsis, naskah, dan storyboard. Ini kurang lebihnya seperti film sederhana ya. Kemudian ada desain karakter. Kemudian yang poin ketujuh, menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Nah, ini yang di dalamnya ada sinematografi dasar, kemudian penempatan dan pergerakan kamera, kemudian konsep pencahayaan, kemudian ada perangkat lunak animasi 3D atau penyunting video. Kemudian yang poin ke-8 ada mengevaluasi pasca produksi video, animasi, dan atau musik digital. Nah, tadi setelah menganalisis, kemudian kita evaluasi. Nah, di sini ada perangkat lunak penyunting videonya itu apa aja yang akan kita bahas. Kemudian teknik memotong dan menggabungkan scenes. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Semoga waktunya cukup untuk mempelajari semuanya. Kemudian di poin 9 ada
kita ulangan semester akhir ya, atau biasa disebut PAS. Oke, untuk silabusnya mungkin itu ya untuk selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan tersampaikan semua. Oke, selanjutnya setelah silabus saya akan menjelaskan tentang komponen penilaian. Di sini ada 5 komponen penilaian. Yang pertama ada tugas, ada kuis, ada PTS, ada PAS, serta kehadiran. Nah, setiap setiap kita ada pertemuan via video seperti ini, nantinya saya akan memberikan tugas, tidak banyak, tapi tugas itu harus dikerjakan karena di sini mengaruh secara penilaiannya 20%. Kalau misalnya kalian tugas tidak pernah masuk, hanya PTS dan pasnya doang yang ikut, itu akan sangat berpengaruh ke nilai kalian. Nah, kemudian di sini ada kuis. Kuis ini semacam ulangan harian. Setiap akhir bab nanti kita akan mengadakan kuis, dan di sini kuis akan berpengaruh nilainya sebesar 10%. Oke, di sini selanjutnya ada PTS dan PAS. Ini masing-masing 30% ya persentasenya. Kemudian ada kehadiran. Nah, ini kehadiran ini juga wajib ya, maksudnya wajib di sini setiap kali kalian mengikuti pembelajaran saya harus melakukan absensi. Nah, nanti absensinya akan ada di link deskripsi video atau nanti akan saya share di WhatsApp grup ya. Nah, di sini kehadiran mempengaruhi nilainya 10%. Jadi, ketika kalian mengikuti pembelajaran namun tidak absen, kalian yang akan rugi. Karena nanti kalian akan kehilangan 10% tersebut. Jadi, nilai kalian nggak 100%. Misalnya kalian dapat seharusnya nilainya 80 ya. Nah, karena dikurangi 10%, jadi nggak 80 nilainya, bisa di bawah itu. Gitu ya. Jadi, kelima komponen ini antara tugas, kuis, PTS, PAS, dan kehadiran harus sinkron semuanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, review ya, kalian itu semester kemarin, pembelajaran apa aja sih yang kalian udah pelajarin? Saya pengen tahu karena kan saya sebelumnya belum megang kelas di kalian ya. Oke. Mungkin kalian sudah familiar tentang aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ya, seperti aplikasi pengolah kata, pengolah publisher, seperti itu. Untuk pengolah angka juga ya, seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Mungkin sebelumnya sudah dipelajari. Oke, nah ini di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Mohon untuk dikerjakan, kemudian nanti nanti dikirimkan jawabannya via link yang saya share di deskripsi video ini atau di WhatsApp grup. Oke. Nah, di sini ini ada logo-logo ini ya. Ada yang bertuliskan huruf W, huruf P, huruf X. Nah, ini mungkin kalian udah pada kenal ya sama logo-logo ini. Nah, ini pertanyaannya, apa yang kalian ketahui dari ketiga icon ini? Ini tuh icon apa sih? Kalian harus tahu. Mungkin sebelumnya sudah dipelajari, atau kalau misalnya belum dipelajari, nggak apa-apa, nanti akan kita pelajari lagi ya. Oke, yang kedua, di sini sebutkan fungsi-fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, ini merupakan merupakan icon-icon dari sebuah aplikasi. Ini clue-nya ya. Clue-nya ini adalah icon-icon dari sebuah aplikasi. Nah, yang kedua ini sebutkan fungsi-fungsi dari aplikasi tersebut. Fungsinya apa aja? Kalian sesuai dengan apa yang kalian ketahui aja. Nggak perlu googling, nggak perlu. Saya hanya ingin tahu kemampuan kalian seberapa tahu kalian tentang pengetahuan kalian di semester lalu, oke? Oke, kemudian yang ketiga,
apa aja yang kalian pahami dari aplikasi tersebut? Coba diuraikan. Nah, itu kalian tuh paham apa aja tentang aplikasi ini nih? 3 ini ya, aplikasi yang ada huruf W-nya, aplikasi yang ada huruf X-nya, kemudian ada yang huruf P. Dijelaskan semuanya. Nah, ini nanti saya akan bagi ke linknya. Linknya dikerjakannya di link ya. Nanti jadi langsung dijawab dari Google Form. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikerjakan setelah selesai menonton videonya. Kemudian dikirimkan jawabannya ke link yang ada di deskripsi video atau di WhatsApp group. Oke, lanjut ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi di semester 2, di simulasi digital ya. Materi yang pertama akan kita bahas ini adalah tentang konsep kewargaan digital. Yang tadi sudah saya paparkan di silabusnya ya, materi pertama yang akan kita bahas tentang konsep kewargaan digital. Sebentar ya. Nah, apa aja sih ruang lingkupnya untuk konsep kewargaan digital? Di konsep kewargaan digital itu ada beberapa ruang lingkup yang harus kalian pahami. Yang pertama itu pengertiannya, pengertian dari konsep kewargaan digital itu apa. Kemudian ada cyberbullying dan cyber harassment. Cyberbullying itu apa sih namanya? Kekerasan dalam internet ya, dalam digital ya. Oke, kemudian penggunaan internet secara aman. Kemudian ada simbol Creative Commons. Nah, di sini ada pengertiannya untuk konsep kewargaan digital menurut Mike Robbie. Konsepnya adalah kewargaan digital tidak sekedar mengajarkan menggunakan sebuah alat, melainkan sebuah cara untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari warga digital dalam memanfaatkan teknologi. Jadi kewargaan digital itu mempelajari supaya kita memiliki manfaat dalam berteknologi. Jadi nggak asal-asalan menggunakan teknologi. Jadi kalaupun misalnya kita nanti update status atau publish di dalam digital, jadi tidak menyebarkan ujaran kebencian atau sara yang mengganggu keberadaan warga digital lainnya gitu. Jadi dalam menggunakan digital juga ada etikanya. Tuh. Nah, pengertiannya sendiri di sini kewargaan digital adalah norma atau perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau disebut ICT, Information Communicate Technology, secara bersama. Kemudian, arti lainnya adalah kewargaan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Nah, di sini sudah jelas ya. Untuk kewargaan digital itu penggunaannya harus dengan tanggung jawab dan baik serta benar. Jadi harus ada etikanya dalam penggunaan aplikasi digital tersebut. Nah, aplikasi digital itu tidak hanya aplikasi yang online ya, tapi bisa untuk mengolah kata, mengolah data, dan lain sebagainya. Tapi untuk digital ini biasanya untuk publish keluar, lebihnya online gitu ya sebutnya. Nah, di sini peran kalian sebagai siswa, sebagai warga digital. Di sini ada ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya itu di sini ada lingkungan belajar, ada lingkungan sekolah dan luar sekolah. Ini akan menjadi tanggung jawab sebagai siswa. Kalian sebagai siswa.
Oke, di sini dalam lingkungan belajar adanya komunikasi digital. Komunikasi digital itu eh, gimana ya? Komunikasi digital itu ada pembelajaran misalnya email-emailan, chatting itu termasuk komunikasi digital ya. Seperti pembelajaran seperti ini juga termasuk komunikasi digital. Tapi kalau ini karena memang video, jadi komunikasinya hanya satu arah gitu. Ada SMS, ada chatting, ada forum forum grup online, itu namanya komunikasi digital. Kemudian ada akses digital. Akses digital itu banyak ya macamnya. Jadi untuk memajukan banyak hal, misalnya mempermudah ekonomi atau apa, misalnya untuk kalian browsing apa media pembelajaran dari Google misalnya. Nah, itu termasuk adalah akses digital. Kemudian di situ ada literasi digital. Nah, salah satu aspek pembicaraan yang penting terkait dengan teknologi adalah memahami cara kerja teknologi. Nah, cara kerja teknologi ini disebutnya adalah di literasi digital yang merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi serta pemanfaatannya. Nah, ini diharapkan dapat bisa dipahami, dipelajari, digitalisasi ya namanya. Kemudian dalam lingkungan sekolah ada 3 item, ada keamanan digital, kemudian ada etika digital, kemudian ada hak dan kewajiban digital. Nah, di sini hak dan kewajiban digital yang harus kalian pahami, eh, ada aturan-aturan mainnya ya. Jadi tidak asal. Tadi seperti yang saya bilang ada hak dan kewajibannya. Jadi untuk orang lain itu eh, seperti apa haknya, untuk kita sendiri tuh haknya seperti apa. Kemudian kewajiban kita sebagai warga digital itu gimana sih gitu. Nah, sebagai sesama warga digital menggunakan teknologi dan sumber daya yang sama, setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesepakatan norma. Setiap warga digital memiliki hak dan privasi maupun kebebasan berbicara. Akan tetapi, setiap warga digital juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain maupun berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Itu. Jadi, etikanya seperti itu. Tidak boleh mengganggu perasaan orang lain. Perasaan, guys. Oke, perlu diingat lagi bahwa setiap negara mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dalam berinteraksi menggunakan perangkat digital. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, Anda harus memperhatikan hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlakunya itu harus diperhatikan dimanapun Anda berada. Kemudian, etikanya. Ada etika. Seringkali pengguna teknologi digital tidak memahami, bahkan tidak memperdulikan etikanya. Banyak pihak yang memanfaatkan konsep, produk, atau layanan digital tanpa menggunakan tata krama penggunaannya, tata krama atau etika. Nah, seringkali mereka melupakan bahwa di balik setiap posting, di balik setiap akun terdapat pengguna lainnya. Nah, di sini kalian itu kalau misalnya posting di sosial media kan ada pengguna yang lainnya, jagalah perasaan yang lainnya. Jadi ketika usahakan posting-posting di sosial media itu gunakan bahasa yang santun dan posting foto atau apa dengan sopan. Jadi tidak nyerempet-nyerempet ke sara atau nyerempet-nyerempet untuk ke pelanggaran hukum, itu etikanya ya. Serta tidak mengganggu kenyamanan pengguna sosial media lainnya. Itu untuk dari sisi etika. Kemudian dari sisi keamanan digital ini. Sama halnya kalian punya rumah. Kalian punya rumah,
biar aman diapain? Dikunci kan, dikunci, dikasih pagar, dikasih pengamanan, dikasih gembok. Nah, begitupun lingkungan sosial media. Sosial media ini pastinya kan ada password atau akunnya di private bisa ya. Supaya apa? Supaya sosial media kalian aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, passwordnya tersebut harus kuat, tidak bisa tidak bisa diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian untuk keamanan digital lainnya, misalnya seperti pasang antivirus itu juga termasuk. Terus membackup data. Membackup data itu gini, jadi data yang kalian punya itu ada cadangannya, dicadangkan si datanya supaya ketika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, misalnya terkena virus atau apa, data masih tetap aman karena sudah ada backup-nya. Seperti itu untuk di lingkungan sekolah dalam sisi keamanan digital. Oke, yang selanjutnya dari lingkungan luar sekolah. Ini juga ada tiga item. Yang pertama akan dibahas hukum digital, kemudian transaksi digital, kemudian kesehatan secara digital. Nah, di sini transaksi digital ya. Transaksi digital itu mungkin kalian sudah familiar sama e-commerce yang ada di Indonesia. Seperti yang gampang lah ya, Shopee. Oke, Shopee, Tokopedia, terus apa sih namanya, Lazada, dan masih banyak lagi ya, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam transaksi dalam e-commerce. E-commerce itu apa ya, toko digital ya. E-commerce, terus itu namanya toko digital. Kemudian ada lagi selain itu, ada yang namanya ATM. ATM itu kalian sudah familiar ya untuk mendengar kata ATM, ATM, ATM. Yang biasa kalau kalian mau ngambil uang atau mau transfernya di mana? Lewat apa? Lewat ATM aja gitu. Kalian tahu nggak ATM itu kepanjangannya dari apa? ATM itu kepanjangan dari Automatic Teller Machine. Jadi ATM itu sebenarnya bukan kartunya, tapi ATM itu box besar yang kalian biasa masukkan kartu. Nah, itu yang ngeluarin uang ataupun bisa masukin uang dari situ. Di situ disebut namanya ATM. Nah, di situ dalam ATM itu kita juga bisa melakukan transaksi digital seperti beli pulsa, bayar apa sih namanya, bayar pokoknya banyak hal bisa dilakukan dalam ATM ya. Jadi bukan hanya dari handphone saja, tapi sekarang sudah lebih canggih ya. Bukan dari ATM, tapi bisa dari mobile banking ya. Jadi lebih mudah lagi gitu transaksi. Terus ada dompet-dompet digital lainnya, itu bisa melakukan transaksi seperti Dana ya. Seperti masih banyak lagi ya. Kemudian yang selanjutnya ada kesehatan. Nah, di sini di balik kemanfaatan dari digital teknologi terdapat beberapa ancaman kesehatan. Nah, ancamannya itu biasanya kesehatan mata, kesehatan telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Nah, kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media digital, nanti akan menimbulkan kesehatan pada tubuh kita. Misalnya, kita tidak menjaga jarak pandang antara layar dengan mata kita, nanti akan menimbulkan matanya rabun, misalnya seperti itu ya guys. Kemudian telinga. Nah, telinga nih, seringkali kita menggunakan headset atau handsfree sambil tidur, kemudian ketiduran. Nah, itu nggak baik ya. Jadi akan mengganggu pendengaran kita. Nanti akan lama-kelamaan telinga kita bisa rusak ya. Karena di handphone itu kan ada radiasinya ya. Kemudian tangan.
kita terlalu lama megang handphone misalnya nih, terlalu lama megang handphone, tangan kita akan kram kan. Nah, itu juga menimbulkan salah satu faktor kesehatan, mengganggu kesehatan dari tubuh kita. Kemudian misalnya nih kita terlalu lama duduk di depan monitor seperti ini misalnya, terlalu lama di depan monitor. Nah, itu juga bisa mengganggu kesehatan. Kakinya pada kram atau punggungnya kaku. Nah, itu termasuk mengganggu kesehatan. Jadi harus diperhatikan untuk posisi tubuhnya seperti apa, kemudian jaraknya matanya segimana, kemudian waktu kita bersosial media itu diusahakan jangan terlalu lama. Nah, penggunaan digital itu harus dibatasi juga, jadi tidak terlalu lama ataupun ya secukupnya sajalah sesuai kebutuhan. Kalaupun memang memungkinkan untuk dibutuhkan menggunakan media digital yang lama, ya diusahakan ada rehatnya perdagangan supaya kesehatan kalian tidak terganggu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hukum digital. Hukum digital ini ada beberapa yang perlu dibahas ya. Jadi dalam luar lingkungan sekolah ini lebih luas lagi lingkupnya. Termasuk hukumnya. Kalau tadi kan di lingkungan sekolah hanya ada etika, ada hak dan kewajiban ya. Nah, kalau di luar sekolah, sini udah menyangkut hukum. Hukumnya itu diatur oleh negara. Nah, di sini hukum digital ini yang terkait yang ada di Indonesia ini ada 5 aspek. Nah, di sini ada hak cipta. Hak cipta ini ketika kalian menciptakan suatu karya video, misalnya perfilman atau karya digital, misalnya kalian nulis cerita terus diposting di blog kalian. Nah, itu sebagai hak cipta. Tapi ketika ketika kalian ada yang karya kalian misalnya ada yang copy paste atau ada yang plagiat, kalian pasti nggak akan suka karena itu makanya ada diciptakan namanya hak cipta. Jadi ketika ingin copy paste atau plagiasi itu akan dikenakan sanksi. Itu ada ya akun-akun yang dilindungi, tapi banyak juga akun yang belum dilindungi hak cipta, jadi masih bebas untuk diambil datanya, diambil karyanya, itu tergantung sama usernya sendiri ya, dia menetapkan hak cipta atau tidak dalam karyanya tersebut gitu. Nah, itu untuk hak cipta itu biasanya didaftarkan dalam pemerintahan ya, menyangkutnya seperti itu. Kalau misalnya udah ada hak ciptanya, karya kalian aman. Misalnya ada yang jiplak nih karya kalian, kalian bisa nuntut secara hukum gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kalian menjiplak karya orang lain, misalnya karya artis atau apa, atau penulis, terus kalian jiplak, kalian tulis kembali, terus namanya kalian ganti dengan nama kalian, itu akan kalian dapat sanksi hukum digital. Nah, gitu ya guys. Kemudian di sini ada merek dagang. Merek dagang ini banyak banget ya kita produk-produk yang dijual online atau produk-produk terkait jasa di online. Ketika kita sudah menerapkan merek dagang, nah ketika sudah menerapkan merek dagang, insya Allah dagangan kita ketika ada yang jiplak atau apa sudah aman secara hukum. Begitupun orang lain ya, ketika kalian menjiplak merek dagang orang lain, karya orang lain, nanti akan kena sanksi hukum digital. Kemudian ada fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, ini hati-hati. Ketika kalian postingnya enggak, misalnya posting ngomong-ngomongin soal artis tentang yang enggak lah, pokoknya yang jelek-jelek, kalian nggak suka nih sama artisnya, kalian jelek-jelekin namanya seperti apa.
itu nggak boleh ya, walaupun kalian nggak suka, nggak perlu seperti itu. Di-keep aja kalau tidak suka, tidak usah diumbar-umbar kalaupun dia memang seperti itu, sudah biarkan saja. Nanti soalnya bisa saja mereka menuntut penuduhan atas pencemaran nama baik atau fitnah. Itu. Kemudian ada privasi. Privasi itu adalah apa ya? Privasi itu private ya. Jadi pribadi kalian. Jadi hal-hal pribadi itu tidak boleh diganggu gugat ya. Kalian punya hal pribadi, orang lain punya hal pribadi. Nah, itu tidak boleh saling mengusik dalam hukum digital. Oke. Terus yurisdiksi dalam ruang cyber. Ini adalah hukum dalam ruang cyber ya. Oke. Nah, di sini dengan kita mempelajari kewargaan digital, berarti kita sudah mendapatkan beberapa hal ini nih. Oke, mempelajari teknologi untuk membantu tetap aman, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Nah, tadi mengkondisikan ya keadaan teknologi di dalam maupun luar sekolah. Tadi kan ruang sudah tahu ya apa-apa aja yang ada di dalam maupun di luar. Kemudian mempelajari manfaat serta resiko dunia maya agar membantu tetap aman ketika menggunakannya. Jadi kita harus tahu manfaat serta risiko yang ada di dunia maya, di dunia digital, di dunia virtual, supaya kita tetap aman. Dan orang lain pun tetap aman dalam penggunaannya. Oke, menjadi warga digital yang percaya diri atas segala tindakan yang dilakukan. Percaya dirinya di sini tidak menjadikan kita sebagai warga digital yang arogan, tapi percaya diri secara dalam berkarya. Tuh yang dimaksud di sini ya guys. Oke, mungkin untuk hari ini itu aja dari saya yang saya berikan untuk mengenai pembelajaran kewargaan digital. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasan kewargaan digital dalam mata simulasi digital ini. Oke, jangan lupa absensinya diisi di link deskripsi atau di WhatsApp grup. Kemudian tugasnya juga diisi ya. Ditulis saja di buku. Ditulis di buku, kemudian nanti difoto, terus dikirimkan ke link atau nanti boleh dikerjakan langsung juga dalam linknya ya. Nanti udah ada saya siapin pertanyaannya di linknya. Oke. Kemudian tapi bagusnya sih kalian juga nulis. Kalian tulis pertanyaannya di buku, kemudian jawab di buku. Nanti kalau kita sudah tatap muka, saya akan cek bukunya atau saya kasih penilaian. Oke. Kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Ingat, kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, ingat 3M ya, jaga jarak. Oke, tetap jaga kesehatan. Semoga corona ini cepat berlalu ya, supaya kita cepat tatap muka lagi. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.